Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarrafa al-wujud bi sahibil magamil mahmud wal hawdhil mawrud wal liwa'il ma'qud wa syafa'atil 'udma yawmash shuhud Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Tolong yang masih merokok, rokoknya dimatikan ya. Hormat sama Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya saya tidak peduli siapa Anda. Yang jelas kalau ada maulid Nabi, ada ceramah, Anda merokok, Anda tidak menghormati Nabi. Bersabda Nabi besar Muhammad SAW. Ini hadis pernah diutarakan oleh Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Imam Al-Muhaddits Al-Qutub bin Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fidiqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al mau'izah wa lam yasma' bihi fa in mata ala su'il khatimah. Siapa orang kalau ada ulama sedang berbicara, dia tidak mendengarkan, berbicara sendiri atau merokok dan yang lain-lain, dikhawatirkan mati dalam badan, tidak membawa iman. Karena saya dididik oleh guru-guru saya seperti itu, hormat takdim kepada Nabi. Kalau Anda selesai majelis mau merokok terserah, kalau lagi majelis hormati Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir di majelis ini, para habaib, Al-Habib Hasan Al-Khair, Al-Habib Umar Al-Dawilah, Habib Mustafa Al-Jufi, Kiai Hasan, Kiai Ahmad, Kiai Zain Al-Arifin, serta terkhusus Sahibul Bait, Kiai Nurul Saif bin Saiful Jabbar, dan saudara beliau Ya Abdullah Lahji, mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan ayahandanya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah, diberi nafas oleh Allah untuk bisa hadir di majlis-majlis yang mengumandangkan nama suci Hadratul Rasul. Kalau ada satu majlis disebutkan nama Maulana Muhammad, Syir Asrar tadi akan menebus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Para malaikatul kiram, mereka terheran-heran ada bau wangi yang sangat luar biasa. Ketika diteliti, bau wangi tadi muncul dari majelis yang disebut-sebut nama suci Hadratul Rasul Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih-lebih dekat
bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, orang kalau di hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau sudah mendekati bulan Ramadan nikmat, senang, ingin cepat-cepat masuk bulan Ramadan. Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang hatinya suka cita ketika masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasadnya masuk di dalam api neraka jahanam. Kebalikannya, ada orang mau masuk bulan Ramadan berat, nah ini alamat orang celaka. Faliyadu billah min dhalik. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uqtiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam tu'ta hunna nabiyyun qabli. Umatku, kata Nabi, diberi 5 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazara Allahu azza wa jalla ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Ketika malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Siapa orang yang dipandang oleh Hadratullah tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Wa amma thaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa di siang hari, di sore hari, di sisi Allah lebih dicintai daripada bau minyak mesik. Wa amma thalithatu fa innal malaikatu tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa laylah. Dan yang ketiga, para malaikatul kiram, perhatikan, para malaikatul kiram yang tidak pernah menentang Rabbul Alamin, memintakan ampun untuk umat Maulana Muhammad di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Malaikat yang tidak pernah menentang kepada Rabbul Alamin memintakan ampun untuk umat Maulana Muhammad. Wa amma rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi awsaka an tastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Allah perintahkan surga untuk berhias, siap-siap, karena umat Nabi Muhammad yang sudah kehidupannya di dunia, taabnya, capeknya hidup di dunia, sekarang waktunya masuk ke dalam surgaku. Allah, kurang apa ya jadi umat Nabi Muhammad? Orang yang jadi umat Nabi Muhammad tidak syukur itu orang keterlaluan.
Seperti ini khususnya umat Nabi. Malaikat memintakan ampun. Masya Allah. Wa ammal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailah ghafarallahu lahum jami'an. Ketika malam terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Hiya Lailatul Qadar?" Apakah malam terakhir itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, "Qala la, alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza farahu min a'malihim wuffu hujurahum." Bukan, itu bukan malam Lailatul Qadar, kata Nabi. Bahkan kau tidak melihat orang apabila bekerja, dia beribadah kepada Allah, waktunya diberi ganjaran. Orang kalau sedang bekerja kepada tuannya, selesai kerja diberi upah. Ini umat Nabi Muhammad selesai beribadah kepada Hadratullah, Allah Jalla Jalaluhu wahda langsung yang memberikan ganjaran. Yang bahaya umat Nabi Muhammad SAW ini masuk bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Ini namanya orang keterlaluan. Makanya diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdirul mimbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minta untuk dihadirkan mimbar. Wa hadarna falamma irtaqada rajata qala amin. Falamma irtaqada rajata thaniyata qala amin. Falamma irtaqada rajata thalithata qala amin. Jadi Nabi Muhammad ketika meminta untuk dihadirkan mimbar, ketika menaiki tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Menaiki tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Ketika menaiki tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Ketika hadratur Rasul, falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Wahai Nabi, aku sekarang ini melihat sesuatu hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apa kata Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala inna Jibril alaihi salam aradali. Sayyidina Jibril amilul hadrah al-ilahiyah datang kepadaku, kata Nabi. Qala faqala ba'uda man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu qultu amin. Ini yang berdoa Sayyiduna Jibril yang mengamini tidak tanggung-tanggung Maulana Muhammad Rasulullah. Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Celaka, jauh daripada rahmat Allah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka, kata Sayyidina Jibril. Kata Nabi Muhammad, amin. Ingat-ingat, jangan main-main dengan bulan Ramadan. Ini yang berdoa Sayyidina Jibril yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika naik yang pertama. Jadi kenapa Nabi Muhammad mengucapkan amin?
Falamma raqitu thaniyatu qala ba'uda man dhukirtu innahu falam yusalli alaika faqultu amin. Ketika menaiki tangga yang kedua, Sayyidina Jibril mengatakan, celaka orang, celaka, jauh daripada rahmat Allah. Orang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia diam 1000 bahasa. Ini celaka. Anda kepingin tahu Anda diri saya ini orang celaka apa enggak? Saya ini masuk di golongan orang celaka apa enggak? Apabila Anda disebut nama Nabi tetapi Anda diam dengan 1000 bahasa, bertanda bahwa Anda orang yang akan celaka di dunia wal akhirah. Ketika disebut nama Nabi Muhammad diam dengan 1000 bahasa, seakan-akan tidak butuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak butuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saya, tidak Anda, kita semua butuh dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad. Hati-hati loh ya, ini hadis sahih. Celaka orang yang disebut nama Nabi diam 1000 bahasa. Ini orang-orang jahannam, orang terkutuk, orang mal'un yang mendapatkan doa daripada Sayyidina Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa Anda bandingkan makhluk yang satu ini dengan siapapun, saudara-saudara. Hati-hati kalau berurusan dengan Muhammad Rasulullah. Hati-hati saudara-saudara. Kalau ada satu nabi yang bukan hanya bergelar Habibullah tetapi Sayyidu Ahbabillah wa Maulana Muhammad. Kalau ada satu nabi yang bukan hanya Rasulullah tetapi Sayyidu Rasulillah huwa Maulana Muhammad, huwa Maulana Muhammad. Kalau ada satu nabi yang ketika akan meregang ajal, ketika Sayyiduna Israel datang kepada Maulana Muhammad, Sayyidina Israel mengatakan kepada Nabi, Inna Allah ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amartani bi ghabdi ruhi ghabtu wa illa taraktu wa arji'u. Hai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Hadratullah. Saat itu Sayyiduna Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah kepada kekasihnya Hadratul Rasul. Apa kata Sayyidina Jibril? Innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Allah kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Apa kata Nabi Muhammad? Man li ummati min ba'di ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku wahai Jibril? Kembali Sayyiduna Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah kepada kekasihnya Maulana Muhammad Rasulullah. Apa kata Sayyidina Jibril? Bashir Habibi Muhammadan anni la akhluluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah
tidak akan menyia-nyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baru Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la. Yang diingini oleh Nabi adalah kembali kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahdah. Saudara, yang sering kita dengar, saudara-saudara, kenapa ketika para wali mereka dicabut nyawanya merasakan nikmat, lezat yang sangat luar biasa. Arwah para wali. Dan ini ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut roh suci Nabi, yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu roh lebih mulia daripada roh suci Rasulullah. Ketika perkumpulan seluruh para arwah, arwah para nabi, arwah para rasul, arwah para sahabat, arwah para awliya, arwah 124.000 wali setiap zaman, arwah mukminin, arwah mukminat. Ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh Hadratullah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah Jalla Jalaluhu wahdah adalah Tuhan alam semesta? Roh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh suci Sayyidil wujud wa akrami kulli mawjud wal liwa'il ma'qud hadarat Maulana Muhammad. Roh suci Nabi yang pertama kali menjawab Allah Jalla Jalaluhu wahdah adalah Tuhan alam semesta. Yang sering kita dengar ketika wali dicabut nyawanya, mereka mengalami kelezatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ingat-ingat ini. Lalu kenapa Maulana Muhammad Rasulullah ketika beliau dicabut nyawanya, beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa? Tolong, wahai orang yang berani menyakiti Nabi Muhammad, wahai orang yang berani meninggalkan sholat subuh, wahai orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, wahai orang yang berani menantang ajaran suci Nabi Muhammad, tolong anda ingat doa Rasulullah ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma usdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Hadza doa Rasulullah, hadza doa Muhammad bin Abdullah ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma usdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Wal ikhwan, mau bertanggung jawab apa kita di hadapan Rasulullah? Kita tiap hari penuh dengan dosa, baru bangun tidur sudah berdosa, sudah menyakiti Muhammad Rasulullah. Kata Syekh al-Imam al-Muhaddits al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuji, ma baina liqa'ikum
wa liqa'illah wa liqa'i Muhammad illa al-maut. Ingat satu jembatan, ketika Anda wafat, Anda akan bertemu dengan Hadratullah. Anda bakal bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa qad jaa fil hadis, siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur akan ditanya, ata'rifu hadzal rajul ay sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa yang masuk ke dalam kubur, ketika ditanya tentang Nabi, dia tidak bisa menjawab, akan dihancurkan jasadnya oleh Allah. Mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa, ayuhal hadir? Kita mulai bangun tidur berdosa, siang hari berdosa, sore berdosa, mulai balik penuh dengan dosa dan noda. Siapkah Anda bertemu dengan Sayyidina Israil? Boleh jadi ketika Anda di alam dunia, Anda dipanggil ini, dipanggil bos ini, dipanggil ini, tetapi maaf, ketika Anda sudah menjadi jenazah yang tidak ada apa-apanya, jenazah yang akan masuk ke dalam kubur, jenazah yang akan bertanggung jawab di hadapan Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau apabila mengenang kematian beliau menangis. Itu kalau sudah lihat jenazah beliau menangis, kalau melihat penguburan menangis. Padahal beliau al-asyaratuna mubasysyiruna bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ketika beliau ditanya kenapa, penyebabnya, dijawab oleh Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia berhadapan dengan mungkar nakir, dia selamat. Kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Belum nanti di yaumil qiyamah, belum nanti ketika di surga. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajah suci Rasulullah, tetapi yang sangat mengkhawatirkan saudara-saudara, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia berhadapan dengan mungkar nakir, dia tidak selamat. Kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Waliyadzubillah, tempatnya di dalam api neraka. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Mau bertemu dengan Nabi dengan muka apa, ayuhal hadir? Mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa? Jangan Anda buat malu Nabi Muhammad. Kata beliau, la tufihuni amamal anbiya'i war rasul. Jangan kau buat aku malu di hadapan Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, wa baqiyatil anbiya, karena amal-amalmu tidak baik, kata Nabi. La tubquni bisayyiati a'malikum.
Jangan kau buat aku menangis gara-gara amalmu tidak baik. Kadang sembahyang, kadang tidak. Sholat subuh dibuat mainan. Subuh matahari sudah terbit. Ingat, ada ziarah aulia mulai ujung sampai ujung. Tetapi Anda berani meninggalkan sholat subuh sekali dengan sengaja, setetes barokah wali tidak akan sampai kepada Anda. Ingat, setetes barokah wali tidak akan sampai kepada Anda. Bahkan orang apabila meninggalkan sholat ingkar dia, saudara, bukan hanya syafaat Nabi, bukan hanya syafaat wali, syafaatnya Nabi tidak akan didapat, saudara-saudara. Ada ulama yang mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat sengaja tetap bisa disyafaati oleh Nabi Muhammad. Sebutkan kepada saya di kitab mana, di halaman berapa, tunjukkan kepada saya. Hati-hati, hati-hati kalau sudah urusan sholat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya terkenang satu hadis yang saya terima dari guru saya, Sayyidul Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqiqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat as-subhi marratan ja'alahu Allah ta'ala mal'unan badal abad. Bapak Ibu, siapa yang berani meninggalkan sholat subuh sekali dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Dilaknat seumur hidup. Mau Anda ziarah wali ini, wali itu, tetapi Anda berani meninggalkan sholat subuh, berani meninggalkan sholat 5 waktu, setetes barokah para wali tidak akan sampai kepada Anda. Hati-hati, jangan main-main kalau sudah urusan sholat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, wa dhuhru dhuhru Muhammad, wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isya'u isya'u Muhammad. Dengan berani meninggalkan as-salah, 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 wa qad amara ar-rasul. Dan nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa berjalan walaupun satu jengkal kalau ada seseorang yang memiliki 2 rakaatin hutang di dalam sholat. Ingat, nanti yaumil qiyamah tidak akan bisa berjalan walaupun satu jengkal kalau ada seseorang yang memiliki 2 rakaatin hutang di dalam sholat. Anda ingin ziarah saya kabul, diterima, sholat Anda jaga, baru si wali tadi senang menerima Anda ketika ziarah ke makamnya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dahulu Nabi Muhammad wa huwa an-nabiyul ma'sum wa huwa an-nabiyul mubasysyirin bil jannah, belum menghidupkan malam-malam beliau dengan rukuk kepada Allah, dengan sujud kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad apabila beliau melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran, saudara-saudara. Ala wa huwa habibuna wa habibukum maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Hati-hati kalau sudah urusan sholat. Hati-hati. Anda jangan dikira balak itu cuman gempa bumi, banjir. Ada balak orang tinggal sholat subuh, matahari sudah terbit, itu balak loh. Balak itu. Yang ayahnya tenang-tenang saja, ibunya tenang-tenang saja. Anda didik anak Anda, bagaimana Anda mendidik anak Anda jadi orang soleh? Hati-hati, 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 hati-hati. Dari zaman sudah hancurkan umat ini daripada ajaran-ajaran sholat, ajaran cinta kepada ashabun Nabi Muhammad. Siapapun yang membawa ajaran tidak cinta kepada sahabat Nabi adalah ajaran sesat dan menyesatkan, saudara-saudara.
tidak peduli siapapun. Kalau ada ajaran-ajaran yang berani menentang, mendiritiskan sahabat Nabi Muhammad SAW, kita siap pasang dada, saudara-saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ajaran-ajaran yang benci dengan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, kepada anak cucu Rasulullah, hati-hati. Siapapun anda bakal bertanggung jawab di hadapan Hadratul Rasul. Dan anda cek omongan saya, rekam baik-baik omongan saya ini. Kalau ada satu ulama, satu kiai, dia muhibbin kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, makamnya tidak akan pernah sepi daripada berziarah. Di Madura siapa tidak terkenal dengan Syekhona Khalil Bangkalan? Qutbil Aqtab, bukan wali biasa tetapi wali kabir. Pangkat beliau Qutbil Aqtab. Hukum rajungan bagaimana? Cuma dipegang gini sama Syekhona Khalil Bangkalan, keluar itu rajungan. Dari mana beliau seperti ini? Tolong dipelajari. Li syiddati mahabbatihi li ahli baitin Nabi Muhammad. Kita ke belakang sedikit, daerah Genggong terkenal dengan Kiai Hasan Genggong, wali besar, ulama besar Kiai Hasan Genggong. Ingin saya sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama, yang betul-betul Nahdlatul Ulama adalah habaib dan para kiai bersatu, saudara-saudara. Ini mulai mau dipisah-pisahkan ini. Yang kiai dibuat pencegah habaib, yang habaib tidak cocok ke kiai, bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Sebelum saya lanjutkan Kiai Hasan Genggong, pertama kali beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau sowan dulu ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Setelah sowan ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, kata Habib Ali, kenapa engkau jauh-jauh? Di Jombang ada Imam Al-Qutub Al-Jad Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Seperti itu. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah sepi sampai sekarang. Kiai Hasan Genggong itu ulama, wali, alim, wali. Kalau ada sayyid dari jarak kejauhan sudah tahu Kiai Hasan Genggong. Bahkan ketika beliau menghadiri majlis Maulana Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Ahad pagi, Kiai Hasan Genggong duduk di paling belakang, tawadhu beliau itu. Gak kepingin dikenal orang, gak kepingin penampilan, gak kepingin ini. Yang ada di hati beliau Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Gak peduli manusia. InsyaAllah. Selesai majlis, ini kayak di pertengahan majlis disuruh maju oleh Habib Ali bin Abdurrahman. Ini wali kutub. Kiai Hasan Genggong disuruh maju ke depan. Sampai ke depan, selesai. Setelah majlis, Habib Muhammad penasaran ini. Wah ya, siapa orang tadi kok disuruh masuk ke depan? Jelaskan tentang Kiai Hasan Genggong. Apa kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kepada putra beliau Al-Habib Muhammad, wahai putraku, saya sering mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Kiai Hasan Genggong ada di belakangnya Rasulullah, membawakan sandalnya Rasulullah. Seperti itu sampai detik ini makam beliau tidak pernah sepi daripada peziarah. Bahkan Kiai Hasan Genggong ini namanya dikenang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi dulu di Indonesia itu ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban, wali besar. Wali besar. Beliau itu setiap hari menghatamkan sholawat Dalailul Khairat sampai 5 kali khataman. Menghatamkan Dalailul Khairat sampai 5 kali khataman. Saya tiap hari istiqamah seperti itu. Pernah bertemu dengan Kiai Hasan Genggong. Setelah pertemuan dengan Kiai Hasan Genggong, tidak lama inilah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban, beliau kembali ke Hadramaut.
Hadramaut itu tempatnya aulia. Anda kalau ingin tahu cikal bakal wa aulia tis'ah yang ada di Indonesia adalah dari negeri Hadramaut yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadramaut tumbitul awliya kama tumbitul ardal biqal. Kota Hadramaut akan menumbuhkan wali yang begitu banyak sebagaimana bumi subur menumbuhkan sayur mayur. Nah, ini kembali Habib Abdul Qadir Hadramaut. Di Hadramaut bertemu dengan sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa kata Habib Ali? Hal ra'aita ahlu nur fi Jawa? Apakah engkau melihat seorang ulama yang ahli nur yang ada di Jawa? Katanya. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutb ra'aina. Siapa yang dimaksud beliau? Yai Hasan Genggong. Apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Simak baik-baik. Ana a'rifu wa sayyiduna al-faqih al-muqaddam ya'rifu. Saya kenal dengan Kiai Hasan Genggong dan mursyid Tariqah Alawiyah yang pertama kali Sayyiduna Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kenal dengan Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong hidup di tahun berapa? Faqih al-Muqaddam hidup di tahun berapa? Li syiddati mahabbatihi li ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sayang seribu sayang. Orang oleh Allah dia diberi rizki mengerti ilmu. Ihmalatul ilm. Tetapi sayang seribu sayang di hatinya tidak ada cinta kepada dzurriyyatur Rasulillah. Tidak ada mahabbah kepada dzurriyyatur Rasulillah. Kalau ada sayyid, ada habaib yang sedang dizalimi, dia biasa-biasa saja. Tidak ada hatinya ingin membela sayyid, ya habib yang sedang dizalimi. Tidak ada, saudara-saudara. Yang terpenting saya kaya, yang terpenting saya makan, yang terpenting santri saya banyak. Ini umat Islam yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Betul apa tidak? Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simak baik-baik ini, ayyuma rajulin sallallahu wasab wasabana baina rukni wal maqam thumma laqi Allah wa huwa mubitu li ahli baiti illa dakhala an-nar. Siapa orang salat, puasa, haji, di hatinya ada benci dengan dzurriyyatur Rasulullah, dipastikan orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka. Manil qail fi hadzal kalam Maulana Muhammad. Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Kehidupan akan berputar, saudara-saudara. Hati-hati, hati-hati. Musibah itu bisa terjadi kepada kita. Anda jangan kaget, saudara. Ahlul Bait Nabi ini dizalimi bukan di zaman kita, mulai zamannya Sayyidina Husain. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau masih berada di alam dunia. Beliau mengatakan kepada istri beliau Ummu Salamah sambil membawakan tanah, "Qulibat hadhihi damah fa'lam anna ibnaki qad qutil." Apabila tanah ini berubah menjadi darah, bahwa ketahui cucuku Al-Husain telah dibantai. Mulai zaman dulu Sayyidina Hasan diracun. Ini setelah turunnya ayat loh, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad kepada umatmu bahwa engkau tidak meminta apa-apa apa yang kau perbuat kecuali mereka berbuat baik kepada keluargamu. Walamma nazala hadhihi al-ayah, bukan dicintai tetapi dibantai, bukan dicintai tetapi diracun.
bukan dicintai tetapi dizalimi. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Hati-hati, hati-hati. Siapapun Anda, ulama juga ada dua. Ada ulama amplop, ada ulama yang ya tergantung berapa uangnya. Hukum bisa jadi A jadi B, yang B jadi C. Ada ulama-ulama yang lurus, yang mukhlisin. La yakhafu laumata la'im. Tidak peduli dicaci, tidak peduli dicerca, tidak peduli apa-apa. Yang terpenting hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama tersebut semakin dizalimi, makamnya semakin tinggi. Apa kata hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyaddul bala al-anbiya, thummal awliya. Paling tingginya musibah adalah musibah bagi para nabi. Siapa nabi yang paling tinggi ujiannya? Maulana Muhammad. Maknanya orang semakin dicintai oleh Allah, idza ahabballahu abdan ibtalah liyasma'ah dhabarru'ah. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, akan diberi ujian yang bertubi-tubi agar mulutnya tersenyum di hadapan manusia, hatinya selalu menangis kepada hadratullah jalla jalaluhu wahda. Saudara-saudara, mudah-mudahan tidak ada kezaliman lagi kepada ahlu baitin Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Bijahi Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan negara Indonesia ini jadi baldatun ghafur bijahi Maulana Muhammad Rasulullah. Antara habaib dengan para alim ulama bersatu, antara alim ulama habaib dengan para pejabat bersatu. Insya Allah dua ini kalau bersatu aman negara Indonesia ini. Antara ulama dan para pejabat bersatu, betul-betul memperjuangkan hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, karena ini sudah malam, karena saya dari Jakarta dan besok pagi harus balik ke Jakarta lagi. Saya kalau diundang orang Madura itu paling takut cangkolan, karena masya Allah kalau undangnya bukan pakai telepon. Kalau orang Jakarta pakai telepon, tapi kalau orang Madura ke Malang, ke tempat saya. Nah, ini saya ajak semuanya kita bertobat ya. Ini adat saya. Hari saya adat dari guru-guru saya di penutup majelis, kita semua saya ajak untuk menangis kepada Allah. Ingat di dalam hadits qudsi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Hadratullah, ya Allah, aina ajiduk, di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal baka'i. Kau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia yang sedang menangis kepada Allah. Beb, saya kenapa Beb, kok sulit saya ini menangis? Mau tobat sulit menangis, mau pikir juga sulit menangis. Dua penyebabnya. Yang pertama, ini perut kemasukan uang riba. Entah dia komunikasi dengan bank konvensional, udah ada syariah, ada yang jelas-jelas baik, dia nggak mau. Alasan ini, alasan itu, kemasukan riba di dalam perutnya, dibuat makan anak istri, buat nangis sulit. Sudah, jangan mimpi bisa nangis orang-orang seperti ini. Yang kedua, matanya sering jajan melihat wanita yang bukan mahram. Dua ini sulit untuk menangis. Mumpung masih kita diberi umur kepada Allah, kita yang banyak dosa, banyak pura-puranya, seakan-akan mengaku dia orang baik, padahal kita ini di hadapan, di kacamata para wali, kalau lihat-lihat kita ini, ada yang lihat anjing, ada yang lihat babi. Aulia-aulia itu sumpah loh, jangan dikira mereka nggak melihat siapa Anda, tidak. Hati tahu ini fulan begini, fulan begini, fulan amalnya begini, ini pelakuannya begini, ini pernah berzina, ini pernah ini, pernah ini, pernah ini. Oh, kalau dibongkar malu kita pakai kopiah putih di sini. Mari, sebelum saat itu tiba, kita yang ahli dosa, ahli tunub,
Orang yang baik itu yang merasa kalau di majelis baik merasa jadi orang busuk. Itu rumus. Orang kalau di majelis baik dia merasa jadi orang busuk, berarti dia ada harapan jadi orang baik. Tapi kalau orang di majelis ini dia merasa, wah saya orang mulia, saya ini namanya dajjal kecil. Berumroh, wah saya ini orang baik, saya bisa umroh, saya dipanggil Allah. Wah, ini dajjal kecil. Orang kalau baik ketika di tempat yang baik dia sedang menangisi dosa, sedang ingat dosa. Mari saya ajak untuk berzikir menyebut ya Nabi. Setelah diam kita berzikir munajat, ya Allah ya Allah ya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumas sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak mungkin bisa terjadi kalau masih ada di bumi orang yang menyebut nama Allah. Kiamat tidak bakal terjadi kalau masih ada di bumi orang yang menyebut nama Allah, apalagi pada para batin. Saya ajak semuanya dengan hati yang hadir, hilangkan ego, hilangkan saya, karena orang yang biasa saya ini sangatnya kepada siapa? Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Dikit-dikit saya. Hilangkan semua itu semua. Kita sama-sama ahli dunung. Saya juga ngakui bahwa saya juga ahli dosa, Anda ahli dosa, kita semua ahli dosa. Kita ingin tobat kepada hadratullah. Ya, mari dan Nabi diikuti dengan pening vokal ya. Berdiri semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan keras ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Arus al-Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Dengan keras ya Nabi. وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد، واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد. يا نبي واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد. رب بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد. يا نبي
disebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita semua bakal mati, bakal masuk ke dalam lubang kubur, bakal masuk ke dalam lubang kubur. Tidak saya, tidak anda, kita semua bakal masuk ke dalam lubang kubur. Kita bakal bertemu dengan Israel. Dunia yang anda cintai bakal meninggalkan anda. Anak yang anda cintai bakal meninggalkan anda. Istri yang anda cintai bakal meninggalkan anda. Semua bakal meninggalkan anda. Yang hanya bisa menampingi Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad. Syafa'atuka ya Rasulullah, syafa'atuka ya Rasulullah, syafa'atuka ya Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Nabi, kami mohon kepadamu ya Rasul, ya Rasul. Syafa'atuka ya Rasulullah. Ishfa' liman hadara hadal majlis, ishfa' liman hadara hadal majlis. Syafaati semua yang hadir di majlis ini ya Nabi. Kami semua umatmu, kami mengemis kepadamu. Kami akui kami ahli dosa, ahli noda. Tiap hari bermaksiat kepada Allah, tiap hari menentang Allah, tiap hari menyakiti Nabi Muhammad. Tapi kami yakin apabila kami melalui Maulana Muhammad, melalui Maulana Muhammad, melalui Maulana Muhammad, Engkau tidak akan menolak, Engkau tidak akan menolak ya Rab, tidak akan kau tolak ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, 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 ya Allah. Bersihkan bacaan-bacaan kami ya Allah, bersihkan bacaan-bacaan kami ya Allah. Kami masih sering riya, kami sering sum'ah. Hilangkan penyakit kibir di hati kami. Amal kami ingin dilihat orang. Kami jauh daripada ikhlas, jauh daripada ikhlas, jauh daripada amalan para wali, jauh dari amalan Syekhana Khalil Bangkalan. Kami mengemis kepadamu ya Allah. Hilangkan rasa cinta dunia di diri kami ya Allah. Hilangkan rasa cinta dunia di diri kami. Hilangkan rasa cinta kepada wanita, cinta tahta. Semuanya menyebabkan mati kafir, menyebabkan mati kafir. Cinta dunia menyebabkan mati kafir, cinta wanita menyebabkan mati kafir. Kami mohon kepadamu ya Allah, bijudika wa karamika. Kami mohon kepadamu, kami mohon kepadamu, kami mohon kepadamu. Berkah Syekhana Khalil, berkah para aktab, berkah Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, berkah Maulana Jafar Shadiq Sunan Kudus, berkah Maulana Sunan Kudus, berkah Rijalillah, berkah Maghrurillah, berkah Ridalillah, berkah Rijalillah, berkah Haqatab, Haqatab, berkah Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekhana Al-Qutubkum, ya Syekhana Al-Qutubkum, ya Syekhana Al-Qutubkum. Lihatlah semua ini ya Syekh Abdul Qadir, lihatlah pecintamu ya Syekh Abdul Qadir, ya Fakir Muqaddam, ya Fakir Muqaddam, ya Fakir Muqaddam, ya Fakir Muqaddam, ya Fakir Muqaddam. Sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Dapat hati kami daripada cinta kepada wanita. Hilangkan di hati kami rubah cinta kepada Allah. Allah, 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 Allah. Kau bakal mati. Mana amalmu? Mana amalmu? Kau bakal masuk ke dalam lubang kubur. Engkau bakal menyesal di kubur. Wallahi, kalau kau tidak tahu sekarang, engkau bakal menyesal. Di dalam kuburmu bakal menyesal. Di kuburan berat, di kuburan berat,
di kuburan berat, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada harta. Ada kumpul dengan kalajengking, kumpul dengan ular. Kalau ada orang tidak baik, tidak cinta kepada Rasulullah, mana salawatmu tiap hari yang kamu pikirkan dunia, pagi dunia, siang dunia, malam dunia. Mana Muhammad Rasulullah? Mana Muhammad Rasulullah? Mana Muhammad Rasulullah? Mana cintamu kepada Rasulullah? Mana salawatmu kepada Rasulullah? Mana salawatmu kepada Rasulullah? Anda cinta kepada gurunya, cinta kepada mobil, cinta kepada istri, cinta kepada anak melebihi cinta kepada Rasulullah, menyebabkan Anda mati kafir, mati kafir. Waliyadu billah, waliyadu billah, waliyadu billah, waliyadu billah. Kami mohon kepadamu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kami mohon ketika kami sakaratul maut dihadiri oleh paduka, dihadiri oleh Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini ketika sakaratul maut ditalkin oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad. Ketika istri Anda tidak mampu, anak Anda tidak mampu, ya mampu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menalkin Anda dengan la ilaha illallah dengan keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'athu insyaallah, 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 insyaallah minal aminin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan keras, salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salat ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ghummah li ahlil badri ya Allah. Dengan keras
Angkat tangannya semuanya, keraskan suaranya. Ilahi salimin salatullah sekali lagi dengan keras. Ilahi salimin salatullah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir ini semua dapatkan syafaat Rasulullah, yang ada hajat kabul, yang mempunyai hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah, yang mempunyai hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah, yang belum mendapatkan jodoh diberi jodoh oleh Allah, yang mempunyai hajat mudah-mudahan kabul, ibunya yang sedang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, ayahnya yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umurnya. Ayah ibu kita yang sekarang sedang diazab di kubur, berkah majelis ini, berkah Syekhana Khalil, berkah Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, berkah Maulana Mahdum Ibrahim, berkah Maulana Ja'far Sadiq, berkah Auliya Tis'ah, berkah Jami' Ahli Karim, berkah Jami' Ahli Baqi, berkah Jami' Ahli Ma'lah. Mudah-mudahan azabnya diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijadikan kuburannya Raza min Riyadil Jannah, dikumpulkan dengan Nabi, dikumpulkan dengan Rasul, dikumpulkan dengan Rasul, dan mudah-mudahan semuanya masuk surga bersama Rasulullah, bersama Rasulullah, bersama Rasulullah, melihat muka suci Rasulullah, berdampingan tangan dengan Rasul suci Rasulullah, tangan kita menyentuh jasad suci Rasulullah, menyentuh jasad suci Rasulullah, menyentuh jasad suci Rasulullah. Dan mudah-mudahan pada ini majelis ini langgam ila yaumil qiyamah, langgam ila yaumil qiyamah, anak-anaknya bisa menemukan syahyabat. Mudah-mudahan istiqamah di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sebagai penutup, saya ingin sedikit ada oleh-oleh untuk diistiqomahkan dibaca tiap hari. Ini sholawatnya Habib Soleh Tanggul. Apalagi sekarang ini banyak musibah, banyak bala. Diistiqomahkan dibaca 11, 41 atau 101. Habib Soleh Tanggul, wali besar nanti kholnya bulan Syawal di Tanggul. Beliau ceritanya ini sholawat namanya sholawat mansub. Jadi suatu ketika ada satu orang kaya raya membunuh satu orang fakir. Habis membunuh sudah gitu ada satu orang miskin difitnah. Kata orang kaya ini yang membunuh, padahal dia yang membunuh. Keluarganya si miskin tadi datang kepada Imam Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Begitu datang ke Habib Soleh menceritakan kejadiannya,
Dipegang tangannya Habib Soleh, tidak dikeluarkan tangan Habib Soleh, tidak dilepas kecuali Habib Soleh mengucapkan selamat. Begitu Habib Soleh mengatakan selamat, langsung istrinya Habib Soleh mengatakan, Habib, itu orang akan dieksekusi, yang belum tadi mengatakan selamat. Apa yang terjadi? Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid masuk ke Masjid Riyadhus Shalihin. Di masjid beliau, di malam hari beliau munajat kepada Allah. Di tengah-tengah beliau munajat, ada suara hati, suara tanpa wujud yang mengumandangkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Setelah didengarin oleh Habib Soleh, diulang oleh Habib Soleh, diulang sampai subuh. Begitu subuh, setelah sholat selesai semuanya, diulang lagi sampai waktu duha. Apa yang terjadi? Orang kaya raya tadi yang menfitnah orang miskin berubah, dia mengakui bahwa dia membunuh, dan orang miskin yang akan dieksekusi selamat. Barokah sholawat al-Imam Al-Qutb Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ya, saya jazakan semuanya untuk membaca sholawat Habib Soleh Tanggul 11 atau 41 atau 101, sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidina Habib Abdurrahman bin Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilgi. Bilang saya terima ijazahnya. Nah, jadi Anda sudah punya sanad, langsung ke Habib Soleh Tanggul, diistiqomahkan. Kalau bisa 101 diistiqomahkan. Ya, ikuti dengan saya. Nanti di penutup saya ingin untuk menghadiahkan dzikir fida kepada Syekhona Saiful Jabbar, guru kita semua. Nanti sebelum itu kita ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Nah, sebagai penutup kita hadiahkan dzikir fida sama sholawat fatih untuk Syekhana Kiai Haji Saiful Jabbar. Ini dzikir fida saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilgi, yang bersambung kepada Al-Imam Al-Arifillah Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafid. Beliau menerima daripada gurunya Maulana Al-Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada guru beliau di Mursyid At-Tariqah Asy-Syadziliyah, bersambung kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ijazah di dalam mimpinya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah, perlu dipahami, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu ada 3. Ulangi, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ada 3. Ada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili Mursyid Tariqah Syadziliyah. Ada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili Sahibul Mara'i yang setiap malam bertemu dengan Rasulullah. Ada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili Sahibul Ghahwah yang ada di Yaman. Nah, ini Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang sering mimpi Nabi.
bertemu dengan Nabi, diberi ijazah oleh Rasulullah bahwa siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dibaca 4 kali, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Jadi Anda setelah selesai baca al-maktubat mau diniatkan untuk wuru ayah nenek, itu Anda baca 4 kali di alam barzah sama seperti membaca di pahala la ilaha illallah 72.000 kali. Di ijazah yang lain ditutup dengan sholawat fatih. Ini singkat, super singkat, ini dikir tidak, dan sholawat fatih ijazahnya sendiri-sendiri. Itu sholawat fatih. Sayyidi Muhammad al-Bakri, beliau bertawajjuh kepada Allah selama sitina sanah, selama 60 tahun untuk meminta satu sholawat yang lain daripada yang lain. Akhirnya beliau mendapatkan sholawat fatih. Jadi di dalam keterangannya Imam Al-Arif Billah Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid Alimul Madinah Al-Munawwarah, siapa-siapa yang membaca sholawat fatih 1 kali sama seperti sholawat biasa 600.000 kali. Mari ya kita hadiahkan, saya ijazahkan semuanya untuk membaca zikir fidah dan sholawat fatih, terutama untuk ngirim-ngirim yang sudah di alamul barzah ya. Kita niatkan untuk Syekhuna Abuya Al-Alama Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga untuk Kiai Haj Saiful Jabbar. Ikuti dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Jadi yang mau mengikuti kajian saya yang pakai IG bisa di Habib Abu Bakar Maulana Dawila atau di YouTube Habib Abu Bakar Maulana Dawila Official. Ulangi, di IG Habib Abu Bakar Maulana Dawila bisa diikuti, bisa yang di sini bisa mengikuti taklim meskipun kondisi saya ada di Malang. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.